Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM 2022011008, jurusan Sistem Komputer semester 6, Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma penjadwalan real-time dengan mata kuliah Sistem Waktu Nyata. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengantar penjadwalan real-time. Penjadwalan real-time adalah proses menentukan urutan eksekusi tugas agar selesai tepat waktu. Yang pertama digunakan dalam sistem kritis seperti alat medis, kendaraan otomatis, sistem kendali industri. Dan yang kedua, jenis sistem real-time. Yang pertama, hard real-time. Keterlambatan tidak dapat ditoleransi. Yang kedua, soft real-time. Keterlambatan dapat ditoleransi dalam batas tertentu. Baik, selanjutnya, algoritma penjadwalan real-time. Ada 3 algoritma utama yang akan dibahas. Yang pertama, RMS atau sering disebut dengan Rate Monotonic Scheduling. Yang kedua, EDF atau Earliest Deadline First. Dan yang ketiga, LLF atau Laxity First. Baik, teman-teman, yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu Rate Monotonic Scheduling atau sering disingkat dengan RMS. RMS adalah algoritma penjadwalan untuk sistem real-time yang memberikan prioritas kepada tugas-tugas berdasarkan seberapa sering tugas tersebut harus dijalankan. Jadi, tugas yang memiliki periode lebih tinggi atau lebih pendek, lebih sering dijalankan akan diberi prioritas lebih tinggi. RMS digunakan dalam sistem di mana tugas-tugas terjadwal secara tetap dan memiliki waktu eksekusi yang sudah ditentukan. Algoritma ini sederhana dan mudah diterapkan, tetapi memiliki keterbatasan ketika tugas-tugas memiliki deadline yang fleksibel atau ketika beban sistem sangat tinggi. Jadi, RMS ini adalah metode untuk menentukan urutan tugas dalam sistem yang membutuhkan eksekusi tepat waktu, seperti pada sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Dalam RMS, tugas yang harus dijalankan lebih sering, misalnya setiap 2 detik, akan diberikan prioritas lebih tinggi daripada tugas yang jarang dijalankan misalnya setiap 10 detik. Nah, namun RMS ini lebih cocok untuk sistem yang memiliki tugas tetap dengan waktu eksekusi yang sudah pasti. Meskipun algoritma ini sudah digunakan, ada keterbatasan jika tugasnya memiliki deadline yang bervariasi atau ketika sistem terlalu sibuk dengan banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Nah, untuk selanjutnya yaitu EDF atau Earliest Deadline First. EDF adalah algoritma penjadwalan untuk sistem real-time yang menentukan tugas mana yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan deadline atau batas waktu penyelesaian tugas. Jadi, prinsipnya, tugas dengan deadline yang paling dekat akan mendapatkan prioritas untuk dijalankan terlebih dahulu. Algoritma ini sangat fleksibel dan efektif, terutama dalam sistem yang memiliki tugas dengan deadline yang bervariasi. EDF bisa mengoptimalkan pemanfaatan prosesor dan memungkinkan lebih banyak tugas untuk diselesaikan tepat waktu. Namun, meskipun efisien, EDF lebih rumit untuk diterapkan, terutama dalam sistem dengan banyak prosesor atau jika tugas sering berubah. Artinya, EDF adalah cara untuk mengatur urutan tugas berdasarkan waktu deadline yang paling dekat. Nah, untuk tugas yang harus selesai lebih dahulu atau yang lebih cepat diselesai akan dijalankan terlebih dahulu. Meskipun cara ini efisien dalam menyelesaikan banyak tugas, penerapan bisa menjadi lebih sulit jika sistemnya rumit atau memiliki banyak tugas yang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu Least Laxity First, atau sering disingkat dengan LLF.
adalah algoritma penjadwalan yang menjalankan tugas berdasarkan kelonggaran waktu tugas yang paling mendekati deadline atau kelonggaran waktu yang paling sedikit. Akan dijalankan terlebih dahulu. LLF sangat responsif tetapi bisa membuat sistem ini lebih sibuk karena sering bergantian tugas. Jadi, LLF adalah cara sistem memilih tugas yang harus dikerjakan dengan melihat waktu sisa menuju deadline. Tugas yang paling mepet dengan deadline akan diprioritaskan karena tugas bisa berubah tingkat pentingnya setiap saat. LLF bisa menyebabkan sistem sering berpindah-pindah tugas yang membuat kerja sistem yang lebih berat atau sibuk. Jadi itulah penjelasan dari ketiga algoritma itu. Jadi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai studi kasus. Jadi untuk tugas T1, butuh waktu 1 detik untuk selesai. Muncul setiap 4 detik dan harus selesai dalam waktu 4 detik setelah muncul. Untuk tugas T2, butuh waktu 2 detik untuk selesai. Muncul setiap 5 detik dan harus selesai dalam waktu 5 detik setelah muncul. Dan untuk tugas T3, butuh waktu 1 detik untuk selesai, muncul setiap 10 detik, dan harus selesai dalam waktu 10 detik setelah muncul. Baik, adapun simulasi dari RMS. Nah, untuk waktu 0 sampai 1, T1 dijalankan karena muncul di waktu 0 dan punya prioritas tertinggi. Untuk waktu 1 sampai 2 dan 2 sampai 3, T2 dijalankan butuh waktu 2 detik. Waktu 4, T1 muncul dan langsung dijalankan. Dan untuk waktu 5, T1 muncul mungkin untuk eksekusi kedua, dijalankan karena tetap prioritas tertinggi. Waktu 6, T3 muncul, baru selesai dijalankan T1 selesai, karena T3 punya prioritas paling rendah. Dan untuk waktu 8, T1 muncul lagi, tetapi dijalankan terlebih dahulu. T1 memiliki prioritas tertinggi karena periode terpendek. Tugas dijalankan berdasarkan prioritas tetap. Intinya, RMS ini menentukan urutan eksekusi berdasarkan periode. Tugas dengan periode lebih pendek adalah lebih penting. Tidak peduli deadline atau waktu sisa selama ada tugas dengan prioritas lebih tinggi. Tugas lain harus menunggu. Dengan simulasi ini, kita bisa melihat bagaimana sistem dengan RMS akan selalu menjalankan T1 terlebih dahulu, kemudian T2, dan yang terakhir T3, selama tidak melanggar deadline. Nah, itulah penjelasan mengenai simulasi dengan menggunakan algoritma RMS. Selanjutnya, kita akan beralih pada simulasi dengan EDF. Waktu 0, T1, T2, dan T3 belum muncul. Muncul kecuali T1 ada pada T1 dijalankan karena deadline-nya 4 detik. Waktu 1, T1 masih jalan, tetapi dilanjutkan dengan T1. Waktu 2, T2 muncul, deadline-nya 5 detik. Tapi T1 belum selesai dan deadline-nya T1 lebih dahulu. 4 lebih kecil dari 5, T1 tetap jalan. Waktu 3, T1 selesai. Sekarang T2 punya deadline paling dekat, T2 dijalankan. Waktu 4, T1 muncul lagi. Deadline 8 detik, T2 masih dijalankan dengan deadline 5 dan dilanjutkan dengan T2. Waktu 5, T3 muncul dengan deadline 10. T1 muncul dengan deadline 8. T1 dijalankan karena deadline-nya lebih dekat daripada T3. Waktu 6, T1 masih aktif tetapi jalan. Waktu 7, T1 muncul lagi, deadline-nya 11, tapi sekarang tugas yang paling dekat deadline-nya adalah tetap T1 dan T1 dijalankan. Tugas dengan deadline terdekat dijalankan terlebih dahulu. Prioritas dapat berubah seiring waktu.
Nah, itulah penjelasan mengenai simulasi dengan metode EDF. Selanjutnya kita akan menjelaskan simulasi menggunakan metode LLF. Waktu 0, semua tugas muncul. Hitung laksiti. T1 paling mendesak dan T1 dijalankan. Waktu 1, laksiti dihitung ulang. Ternyata T2 lebih mendesak dan T2 dijalankan. Waktu 2, T2 lebih mendesak dan dilanjutkan T2. Waktu 3, laksiti T1 sekarang lebih kecil, gantian T1 dijalankan lagi. Waktu 4, T3 muncul, dan kita akan cek laksitinya. Bisa jadi T3 yang paling mendesak dan T3 dijalankan. Waktu 5, hitung ulang. T1 lebih mendesak, jalankan T1 lagi. Tugas dengan kelonggaran waktu paling kecil dijalankan terlebih dahulu, sering terjadi pergantian tugas atau profession. Adapun perbandingan algoritma. Untuk algoritma RMS, prioritas berdasarkan periode, kelebihannya sederhana dan stabil. Adapun kekurangannya yaitu kurang fleksibel. Untuk algoritma EDF, prioritas berdasarkan deadline, kelebihannya optimal di uniprosesor, dan kekurangannya yaitu kompleks di multiprosesor. Dan untuk algoritma LLF, prioritas berdasarkan laksiti, kelebihannya yaitu responsif terhadap perubahan, dan kekurangannya itu overhead terlalu tinggi. Baik, kita sudah berada di akhir, yaitu pada kesimpulan. Jadi kita bisa simpulkan dari materi yang sempat saya bawakan tadi, yaitu ada 3 algoritma yang saya bahas, yaitu RMS, EDF, dan LLF. Nah, RMS ini cocok untuk sistem dengan tugas periode tetap. Nah, yang kedua, EDF efisien untuk sistem dengan deadline variatif. Dan yang ketiga, LLF responsif namun memerlukan perhitungan kompleks. Baik, teman-teman, itulah pembahasan yang saya bawakan atau yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.